Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu kembali melalui kanal YouTube ini. Kita akan membahas bagian kedua dari Alkitab, yaitu tentang Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk ke dalam topik Perjanjian Lama, saya ingin berbagi sedikit. Saya pernah, bukan hanya sekali, 2 kali, mendengar ada orang yang berkata ketika mendengarkan khotbah disebut demikian. Ngapain pengkhotbah ini membicarakan tentang Musa terus? Ngapain yang dibahas perbudakan Mesir? Ngapain membahas pembuangan? Kisah-kisah itu kan semua kisah masa lalu. Udah tidak cocok lagi dibicarakan sekarang. Kira-kira kalau kita mendengar hal seperti itu, bagaimana kita akan meresponnya? Apakah kita setuju atau tidak? Untuk bisa berpendapat dengan jernih tentang hal itu, kita perlu mengetahui apa itu Perjanjian Lama, tempat dari kisah-kisah yang dianggap kuno tadi diceritakan. Kira-kira kalau kita harus menjawab, apa itu Perjanjian Lama? Apakah Perjanjian Lama hanya sekadar kumpulan cerita atau peraturan dari zaman dulu yang saat ini sudah kuno, sudah ketinggalan zaman? Atau kalau kita bertanya ke anak sekolah minggu, mungkin jawabannya sederhana. Perjanjian Lama ya bagian awal dari Alkitab. Tentu jawaban seperti itu bisa diterima, tapi belum cukup. Sebab kalau kita hanya melihat Perjanjian Lama sebagai bagian awal, kita bisa saja kehilangan makna terdalamnya. Karena Perjanjian Lama bukan hanya soal urutan kitab. Perjanjian Lama adalah sebuah kisah yang besar. Kisah tentang bagaimana Allah membangun relasi dengan manusia. Jadi di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat bagaimana Allah mendekat, bagaimana Allah berbicara, dan bagaimana Ia memimpin umatnya menuju keselamatan. Tapi apa sebenarnya arti dari kata perjanjian itu sendiri? Untuk menjawabnya, kita melihat dari akar katanya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk perjanjian adalah berit. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah diatheke. Tapi ketika kita mendengar kata perjanjian ini, kita jangan membayangkan bahwa perjanjian ini seperti kontrak antara 2 orang yang saling mengikat. Di dalam Alkitab, perjanjian adalah inisiatif Allah sendiri. Allah yang memulai, Allah yang mengikat dirinya kepada manusia. Jadi Allah berjanji bukan karena Dia harus, tetapi Allah berjanji karena Ia mengasihi. Perjanjian ini adalah komitmen ilahi, ikatan kasih yang membentuk cara Allah berhubungan dengan umatnya. Ingat, Allah yang berjanji. Dia tidak meminta persetujuan dari manusia, tapi dalam inisiatifnya sendiri Dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Bayangkan saja seorang ayah yang berjanji untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bukan karena anaknya meminta, tapi alasannya cuma satu, karena si ayah mengasihi anak-anaknya. Begitulah Allah. Ia berjanji bukan karena kita layak, tapi karena Ia adalah Allah yang setia. Maka kita akan melihat bagaimana janji itu mewarnai seluruh kitab Perjanjian Lama ini. Kalau kita melihat perjanjian itu, kita bisa melihatnya dalam kisah Adam, kisah Nuh, kisah Abraham, kisah Musa, dan kisah Daud. Meskipun terjadi di waktu dan tempat yang berbeda, semua kisah tadi saling terhubung. Mereka membentuk satu alur besar, yaitu alur pemulihan, alur kasih Allah yang tidak pernah berhenti.
Jadi, kalau kita ditanya apa itu perjanjian lama, maka jawabannya bukan hanya itu bagian awal dari Alkitab. Tapi jawabannya adalah perjanjian lama adalah kisah di mana Allah berhubungan. Kisah relasi Allah yang hidup dengan manusia. Relasi yang dimulai dari kasih dan terus bertumbuh dalam kesetiaan. Kalau kita sudah bisa menerima itu, sekarang ada muncul lagi pertanyaan yang bisa membuat kita bingung. Mengapa perjanjian itu disebut lama? Apakah perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi? Apakah perjanjian lama hanya bagian sejarah yang sudah digantikan oleh yang baru? Untuk melihat ini, maka kita harus memperhatikan bahwa istilah lama dalam perjanjian lama bukan berarti usang atau tidak relevan lagi. Dalam konteks Alkitab, lama menunjukkan pada tahap awal atau yang lebih dahulu. Tahap awal dari relasi perjanjian Allah dengan manusia. Perjanjian lama adalah tahap persiapan, di mana Allah membentuk umatnya melalui hukum, melalui peraturan, melalui kurban, dan melalui perantara seperti iman dan nabi. Jadi kalau kita membayangkan, ini bisa seperti fondasi dari sebuah rumah. Kita semua tidak tinggal di fondasi, tapi tanpa fondasi, rumah tidak bisa berdiri. Begitu juga dengan perjanjian lama. Perjanjian lama menopang kisah keselamatan yang digenapi dalam Kristus. Ini yang ditegaskan kalau kita baca di Ibrani pasal 8 ayat yang kelima. Di sana dikatakan tentang sistem yang lama sebagai gambaran dan bayangan dari hal-hal surgawi. Artinya, perjanjian lama bukan suatu kesalahan, tapi perjanjian lama adalah cermin awal dari sesuatu yang lebih sempurna, yaitu perjanjian baru dalam Kristus. Jadi, lama bukan berarti tidak berlaku. Perjanjian lama tetap hidup, karena di dalamnya Allah menyatakan karakternya yang konsisten. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang penuh kasih. Jadi, Allah membentuk kerangka janji yang kemudian akan digenapi di dalam Kristus. Kita bisa memahaminya seperti seorang pelukis yang membuat sketsa. Tentu sketsa itu belum menjadi lukisan, tetapi sketsa yang dibuat oleh seorang pelukis sudah bisa menunjukkan arah dan bentuk dari akhir lukisan yang akan dia buat. Perjanjian lama adalah sketsa keselamatan yang kemudian akan dilukis penuh warna dalam Injil. Maka ketika kita mempelajari ini, kalau kita adalah seorang pelayan, calon pelayan, atau orang yang ingin rindu tentang mengetahui perjanjian lama, kita tidak perlu melihat perjanjian lama sebagai bagian yang membingungkan atau kisah yang telah kuno, kisah yang usang. Sebaliknya, perjanjian lama adalah tahap awal yang hidup dan penuh makna. Perjanjian lama adalah janji yang sedang menunggu penggenapan. Jadi, perjanjian lama bukanlah sebuah cerita yang sudah selesai. Kalau kita sudah bisa memahami itu, kalau kita sudah bisa memahami bahwa perjanjian lama adalah relasi yang diikat oleh Allah, dan bahwa istilah lama bukan berarti usang, kuno, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Bagaimana kitab-kitab dalam perjanjian lama ini disusun? Dan mengapa susunan itu penting untuk memahami cara Allah bekerja? Kenapa dia dimulai di kitab Kejadian dan kenapa dia diakhiri di kitab Maliaki? Dalam tradisi Kristen, perjanjian lama dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu Taurat, kitab sejarah, kitab puisi dan hikmat, dan kitab nabi-nabi. Pembagian ini bukan sekadar urutan teknis. Struktur pembagian ini mencerminkan perjalanan umat Allah dalam relasi perjanjian. Jadi, perjanjian Allah tadi di mana Allah berelasi selalu mewarnai seluruh kitab-kitab yang ada di
di dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab yang pertama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Taurat adalah suatu kisah yang panjang, sebuah narasi yang besar. Tapi walaupun dia panjang, walaupun dia besar, kita bisa membaginya dalam 3 babak utama. Ketiga babak itu adalah janji awal, pembentukan umat, dan peneguhan identitas umat Allah. Sekarang kita akan melihat babak yang pertama, janji-janji awal. Janji-janji ini yang akan menjadi fondasi dari hubungan, dari relasi yang dijanjikan oleh Allah. Kita masuk ke kitab Kejadian. Kitab Kejadian membuka segalanya. Di sini kita melihat Allah menciptakan dunia dan menetapkan manusia sebagai wakilnya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi itu rusak. Walaupun relasi itu rusak, tapi Allah tidak menyerah. Ia membuat perjanjian dengan Nuh. Dia berjanji untuk memelihara ciptaan. Kemudian Allah berjanji dengan Abraham, yaitu janji tentang keturunan, tentang tanah, dan tentang menjadi berkat bagi semua bangsa. Tentu janji-janji ini bukan janji kosong. Ini adalah awal dari relasi perjanjian yang akan membentuk sejarah umat Allah. Seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, "Aku akan selalu mendoakanmu, anakku. Aku akan mendukungmu meraih cita-citamu." Kalau biasa orang tua Batak berkata, "Maruh tang petaho, asal marsikolah ho anakku." Itulah nada perjanjian Allah kepada Abraham. Sekarang kita melihat kitab Keluaran. Di kitab Keluaran, janji kepada Abraham mulai terlihat wujudnya. Keturunannya telah menjadi bangsa yang besar. Tapi walaupun mereka telah menjadi bangsa yang besar, mereka hidup sebagai budak di Mesir. Mereka mulai berteriak kepada Tuhan, dan Allah mendengar jeritan mereka. Allah membebaskan mereka. Satu hal yang perlu kita ingat, Allah membebaskan mereka bukan karena mereka layak, tapi karena Allah setia pada janjinya. Ingat, pada janjinya. Ketika Allah membebaskan, mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Allah di Gunung Sinai memberikan hukum. Tapi ingat, hukum datang setelah pembebasan. Hukum di Gunung Sinai diberikan setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Apa artinya ini? Ini berarti umat diberi hukum, umat diajak untuk menaati peraturan, bukan supaya mereka diselamatkan, bukan supaya mereka dibebaskan, tapi umat diberi hukum karena mereka sudah diselamatkan. Ini bisa kita pahami seperti seorang anak yang diselamatkan dari bahaya, katakanlah karena alergi makanan, lalu dia diberi panduan, ini makanan yang boleh kau makan, ini makanan yang tidak boleh kau makan. Jadi kalau panduan ini dipahami oleh seorang anak itu, maka dia tidak akan melihatnya sebagai kekejaman dari orang tua yang tidak membolehkannya makan ini atau makan itu. Ini bukan sebagai beban, tapi si anak akan melihatnya sebagai bentuk kasih dan perlindungan. Maka setelah mereka dibebaskan, muncul pertanyaan besar. Bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Allah? Jawabannya sudah diberikan melalui hukum dan peraturan, melalui cara hidup yang kudus. Dan disinilah peran dari kitab Imamat. Di kitab Imamat kita bisa memperdalam panggilan tentang kekudusan. Umat Allah diberitahu bahwa Allah yang kudus ingin tinggal di tengah-tengah mereka. Maka Allah mengatur cara bagaimana agar umat itu bisa hidup dengan Dia tanpa binasa. Disinilah kita melihat ada aturan-aturan ibadah, aturan-aturan menyampaikan persembahan, kurban, dan aturan bagaimana kita umat itu mendapatkan pengampunan. Semua itu bukan demi formalitas, tapi demi menjaga relasi yang kudus,
relasi yang sehat antara Allah dan umatnya. Sama seperti aturan di rumah sakit yang ketat, tentu aturan itu bukan untuk menyulitkan pasien atau keluarga pasien, tapi aturan yang dibuat di rumah sakit untuk menjaga kehidupan dan pemulihan dari pasien itu. Kemudian kita masuk ke kitab Bilangan. Di kitab Bilangan dicatat kembali perjalanan umat di padang gurun. Mereka dihitung jumlahnya, mereka dilihat. Tapi penghitungan ini merupakan suatu simbolis. Di sini kita melihat bahwa mereka diajak kembali untuk melihat pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Ternyata dalam perjalanan mereka untuk menjadi umat Allah itu tidak mudah. Ada ketidaktaatan mereka, ada sungut-sungut, ada keluhan, ada pemberontakan yang mereka lakukan. Tetapi di sini kita juga melihat bahwa walaupun seperti itu laku dari umat Allah itu, tapi Allah tetap setia. Allah tetap memimpin mereka. Allah tidak menyerah. Ia tetap menyertai, memberi makan, memberi hukum, dan menuntun mereka langkah demi langkah. Jadi kita bisa melihat relasi perjanjian itu diuji di sini. Ketika umat itu gagal, kita bisa melihat Allah tetap setia pada janjinya. Kita bisa melihat betapa sabarnya Allah kepada umat yang sedang dibentuknya itu. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan mereka hampir sampai. Mereka akan tiba di tanah perjanjian. Oleh karena itu, Allah merasa penting, Allah merasa perlu untuk memberikan pengulangan agar mereka tahu apa tujuan mereka sampai ke tanah perjanjian, bahwa mereka sampai ke sana untuk hidup sebagai umat Allah. Jadi Allah ingin memberikan pengulangan, Allah ingin memberikan peneguhan. Dan ini kita baca di kitab Ulangan. Jadi Musa mengingatkan umat, jangan lupakan siapa kamu, jangan lupa siapa Allahmu. Di sini hukum peraturan itu diulang bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat identitas dan panggilan mereka. Umat dipanggil untuk hidup sebagai bangsa yang kudus. Mereka dipanggil untuk mencerminkan kasih dan keadilan Allah di tengah dunia. Ini bisa kita pahami sama seperti seorang guru yang mengingatkan muridnya sebelum ujian akhir. Dia berkata, ingat siapa kau, ingat apa yang sudah kamu pelajari. Jangan sia-siakan perjuanganmu, perjalananmu selama ini. Sungguh-sungguhlah mengikuti ujian ini. Jadi, Inang Amang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui 5 kitab Taurat ini, kita bisa melihat bagaimana Allah memulai relasi, bagaimana Dia membebaskan umatnya, bagaimana Dia menetapkan cara hidup yang kudus, dan bagaimana Dia menyertai umat itu dalam pergumulan untuk hidup sebagai umat yang kudus. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Dia, Allah, meneguhkan identitas mereka sebagai umat perjanjian. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kata Musa, ketika kita mendengar perbudakan Mesir, ketika kita mendengar Gunung Sinai, kita sebenarnya sedang diingatkan bahwa menjadi umat Allah, atau dalam bahasa kita saat ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bukanlah perjalanan yang instan. Menjadi anak-anak Allah adalah proses. Identitas sebagai anak Allah, identitas sebagai orang percaya tidak datang begitu saja. Ia harus dibentuk, dipertahankan, dan diuji. Ingat, umat Israel tidak langsung tiba di tanah perjanjian. Mereka harus melewati perbudakan dan dibebaskan dari perbudakan. Mereka harus mengalami didikan, pengajaran. Mereka harus dibentuk dengan aturan-aturan cara untuk hidup di hadapan Allah. Mereka harus bergumul, dan pergumulan mereka panjang. Jadi Allah tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir, Allah juga membentuk mereka
menjadi umat yang tahu jati dirinya, menjadi umat yang tahu identitasnya, bahwa mereka adalah umat Allah. Dan sebagai umat Allah, mereka tahu bagaimana harus hidup dalam relasi yang kudus. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Taurat bukan sekadar kumpulan dari hukum, dari peraturan, dari kisah kuno. Taurat adalah fondasi hidup. Di dalam Taurat kita bisa melihat bagaimana Allah memulai rencananya. Bukan dengan paksaan, tapi dengan relasi. Relasi yang tertata, relasi yang dipulihkan, dan relasi yang dijaga dengan kasih dan hukum. Maka bagi kita yang hidup saat ini, bagi kita yang rindu untuk melayani, ada banyak pelajaran penting dari sini. Kita bisa melihat bahwa pelayanan bukan dimulai dari tugas, tapi pelayanan dimulai dari identitas. Pelayanan dimulai dari identitas, dari kesadaran bahwa kita adalah umat perjanjian. Dan identitas itu dibentuk oleh kasih Allah, oleh hukumnya yang menuntun kita hidup kudus di tengah dunia. Jadi ketika kita membaca Taurat, kita bukan sedang mempelajari kisah sejarah dari orang lain, tapi kita sedang mempelajari rancangan dari pembentukan umat Allah yang terus berbicara kepada kita hingga hari ini. Sebab kita percaya Allah lah yang memanggil umatnya di Sinai, dan Allah juga yang memanggil kita untuk melayani dengan hati yang tertata dan hidup yang dipulihkan. Jadi setelah kita melihat bagaimana Allah membentuk umatnya dari janji menuju identitas, kini kita bisa melihat bagian berikutnya, yaitu bagian perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, bagian yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah di sini yang termasuk di dalamnya adalah dari Yosua hingga Ester. Kitab-kitab ini bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu. Mereka adalah cermin pergumulan umat Allah dalam menjalani hidup sebagai komunitas perjanjian. Setelah dibentuk melalui Taurat, umat kini menghadapi kenyataan bagaimana hidup sebagai umat Allah di dunia yang nyata. Untuk memahami bagian ini, mari kita ikuti alurnya dalam 3 babak besar. Yang pertama, masuk ke tanah perjanjian, kemudian jatuh dalam krisis, dan yang ketiga, usaha pemulihan identitas. Kita masuk ke bagian yang pertama, masuk ke tanah perjanjian. Di sini kita akan melihat bagaimana tahap dari penggenapan awal dari perjanjian yang diberi oleh Allah. Kita masuk ke kitab Yosua dan Hakim-Hakim. Kitab Yosua membuka babak ini dengan kisah penaklukan Kanaan. Janji Allah kepada Abraham tentang tanah mulai digenapi. Umat Israel yang sebelumnya hanya mendengar janji, kini mulai melihatnya menjadi kenyataan. Tapi tanah Kanaan bukanlah akhir dari cerita. Tanah Kanaan adalah awal dari tanggung jawab. Mereka harus hidup setia di tengah bangsa-bangsa lain. Jadi kita melihat bagaimana laku hidup mereka. Dan dari kitab Hakim-Hakim kita diberi kesaksian bahwa ternyata setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, umat justru jatuh dalam siklus penyembahan berhala, penindasan, dan akhirnya bertobat. Mereka hidup tanpa arah. Setiap orang melakukan apa yang menurut pandangannya benar. Jadi ini seperti seorang anak muda yang baru pindah ke kota besar. Ia punya bekal dari rumah, ia sudah dinasihati, dia sudah didoakan, tapi dunia di luar penuh godaan. Tanpa pegangan yang kuat, pemuda itu mudah tersesat. Jadi di sini kita bisa melihat di tengah kekacauan yang dialami oleh umat, muncullah kisah tentang Rut di kitab Rut. Kisah ini menunjukkan tentang bagaimana hidup dalam krisis, bagaimana hidup di tengah kekacauan. Di sini kita bisa melihat bahwa
kesetiaan pribadi bisa dan tetap bisa menyala di tengah krisis. Bisa ada sebuah cahaya kecil yang membuka jalur keselamatan, dan itu yang kita lihat di kitab Rut. Kesetiaan adalah jalur untuk membawa keselamatan. Babak yang kedua, jatuh dalam krisis. Kita akan melihat bagaimana kerajaan terpecah dan kemudian mereka terbuang. Kalau kita baca kitab Samuel, kitab Raja-Raja, dan kitab Tawarik, kita akan melihat bagaimana semuanya itu terjadi. Dalam 1 dan 2 Samuel, Allah menetapkan Daud sebagai raja. Melalui Daud, Allah menjanjikan keturunan yang akan memerintah selamanya. Ia memperluas harapan umat melalui perjanjian kerajaan. Tapi dalam 1 dan 2 Raja-Raja serta 1 dan 2 Tawarik, kita melihat bagaimana umat gagal menjaga kesetiaan. Kerajaan itu terpecah. Penyembahan berhala merajalela, dan akhirnya mereka dibuang dari tanah yang dijanjikan. Disinilah kita melihat bahwa perjanjian Musa diuji secara menyeluruh, bahwa ketaatan akan membawa berkat, tapi pelanggaran akan membawa kehancuran. Ini sama seperti rumah tangga yang dibangun dengan cinta, tapi hancur karena pengkhianatan dan keegosian. Janji tetap ada, tapi relasi itu sudah retak. Maka kita akan melihat di kitab Ezra, Nehemia, dan Ester bagaimana Allah berusaha memulihkan identitas mereka di tengah pembuangan. Jadi meskipun umat telah gagal, Allah tidak meninggalkan mereka. Kitab Ezra dan Nehemia mencatat pemulangan umat dari pembuangan. Mereka membangun kembali bait Allah, hukum, dan tembok Yerusalem. Mereka bukan lagi bangsa yang kuat. Mereka telah menjadi komunitas yang kecil yang berusaha hidup, berusaha berjuang kembali dalam terang perjanjian. Kitab Ester yang konteksnya terjadi di tengah diaspora menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara umatnya, bahkan ketika namanya tidak disebut. Jadi dari sini kita belajar perjanjian Allah tidak tergantung pada kekuatan umat untuk taat, tapi pada kesetiaan Allah sendiri. Sama seperti seorang ibu yang tetap mencari anaknya yang hilang, meski anak itu lupa pulang, meski anak itu tidak mau pulang, tapi si ibu tetap rindu anak itu kembali. Jadi kasih Allah juga kepada umatnya tidak menyerah. Jadi dari kitab-kitab sejarah yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa hidup dalam perjanjian bukanlah perjalanan yang mulus. Hidup dalam perjanjian penuh dengan kemenangan dan juga kegagalan. Ada kesetiaan dan ada juga pengkhianatan. Ada pengharapan dan ada juga kehancuran. Tapi di tengah semua itu, Allah tetap bekerja. Allah meneguhkan janjinya. Ia menegur dengan kasih dan membuka jalan pemulihan. Bagi kita yang melayani, ini menjadi pelajaran yang penting, bahwa pelayanan bukan soal hasil instan yang langsung bisa kita lihat, tapi pelayanan adalah kesetiaan di dalam proses. Kita dipanggil untuk bertahan, membimbing, dan tetap percaya, bahkan ketika umat sedang jatuh. Sekarang, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam bagian yang kelima. Setelah kita menelusuri kitab Taurat dan kitab sejarah, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam dari kehidupan umat Allah, umat perjanjian, yaitu melalui kitab-kitab puisi dan hikmat. Di dalam bagian ini kita tidak lagi berhadapan dengan hukum atau sejarah, tetapi di dalam kitab ini kita akan bertemu dengan suara hati dari umat. Bagaimana mereka menyembah, bagaimana mereka bertanya, bagaimana mereka bergumul dan mencari hikmat. Kelima kitab ini, kitab Ayub, Mazmur, Amsal,
Pengkhotbah dan Kidung Agung memperlihatkan bahwa relasi dengan Allah bukan hanya soal ketaatan luar, tapi juga tentang kejujuran batin dan kedewasaan iman. Untuk memahami bagian ini, mari kita ikuti alurnya dalam 3 babak besar. Yang pertama itu tentang pergumulan hidup, yang kedua tentang pembentukan karakter, dan yang ketiga tentang perayaan relasi yang intim. Kita mulai dari yang pertama, pergumulan hidup. Kita akan melihatnya dari kitab Ayub. Kitab ini menunjukkan bagaimana umat harus hidup ketika janji tidak terasa nyata. Kitab Ayub membuka babak ini dengan pertanyaan yang paling jujur. Mengapa orang benar menderita? Mengapa orang yang setia kepada perjanjian hidupnya malah tidak baik-baik saja? Di tengah penderitaan yang tidak masuk akal, Ayub tidak membatalkan perjanjian, tetapi Ayub menggugatnya dengan keberanian. Ayub mewakili umat yang tahu tentang janji Allah, yang memegang janji Allah, tapi tidak melihat bukti kasih-Nya dalam pengalaman hidup. Di sini kita belajar bahwa iman yang sejati tidak selalu tenang, tetapi iman yang sejati berani bertanya dan tetap bertahan. Ini sama seperti seorang anak yang berkata kepada ayahnya, "Loh, ayah bilang akan selalu ada, tapi kenapa aku merasa sendirian?" Itu yang dirasakan oleh Ayub. Tapi Ayub tidak kehilangan iman, tapi ia jujur dalam pergumulan. Yang selanjutnya di babak yang kedua tentang pembentukan karakter. Kita akan melihatnya melalui kitab Mazmur dan kitab Amsal. Kita akan melihat bagaimana umat yang bergumul diajak untuk hidup bijak dalam terang perjanjian. Kitab Mazmur dan Amsal menunjukkan 2 sisi respon umat terhadap perjanjian. Mazmur adalah nyanyian dan doa yang lahir dari berbagai musim kehidupan. Di dalamnya terdapat pujian, ratapan, syukur, dan pengharapan. Mazmur memperlihatkan bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya soal peraturan, bukan hanya soal hukum, tapi hubungan dengan Allah juga tentang emosi, kejujuran, dan penyembahan. Lain halnya dengan kitab Amsal. Di kitab Amsal kita bisa menemukan bahwa kitab ini mengajarkan hidup dalam perjanjian berarti memilih jalan hikmat. Hidup dalam perjanjian adalah hidup yang selaras dengan karakter Allah. Bukan karena takut dihukum, tapi karena mengenal siapa Allah yang berjanji dengan dia. Ini sama seperti seorang anak yang belajar bukan karena takut dimarahi, tapi karena tahu ia memerlukan pelajaran itu. Dia tahu nilai dari kebijaksanaan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Dari kedua kitab ini, umat belajar bahwa kesetiaan bukan hanya soal ritual, tapi kesetiaan adalah soal keputusan sehari-hari yang akan membentuk karakter. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu hubungan yang intim, relasi yang intim. Kita akan membacanya melalui kitab Pengkhotbah dan kitab Kidung Agung. Kita akan melihat bagaimana umat yang bergumul, yang tetap bertahan, yang tetap setia itu akan merayakan relasinya dengan hangat kepada Allah. Kitab Pengkhotbah dan Kidung Agung menutup bagian ini dengan 2 nada yang kontras, namun keduanya saling melengkapi. Pengkhotbah menggugat makna hidup yang fana. Pengkhotbah memperlihatkan bahwa tanpa Allah segala sesuatu adalah sia-sia. Ia mengajak umat untuk hidup dengan kesadaran bahwa perjanjian Allah adalah satu-satunya pegangan di tengah kefanaan. Berbeda dengan kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merayakan kasih yang mendalam dan penuh gairah antara kekasih dan yang dikasihinya. Sebuah gambaran relasi antara Allah dengan umatnya. Relasi ini bukan hanya formal, tapi penuh
keintiman dan kerinduan. Ini bisa kita gambarkan seperti pasangan yang saling mencari dan merindukan, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang hidup. Begitulah Allah merindukan umatnya. Jadi kita bisa melihat bahwa perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kontrak, tapi sebagai ikatan kasih yang membentuk seluruh hidup. Jadi, inang amang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kitab-kitab puisi dan hikmat menuntut pendekatan yang berbeda. Puisi seperti Mazmur dan Kidung Agung tidak dimaksud untuk dibaca dan dipahami kata per kata. Tetapi kitab puisi seperti Mazmur dan Kidung Agung adalah ekspresi batin dan simbol relasi. Kalau kita membaca kitab hikmat seperti Amsal dan Pengkhotbah yang mengandung prinsip-prinsip umum, kita harus memahaminya bahwa isinya bukan janji mutlak. Jadi, sebagai pelayan, kalau kita sudah bisa memahami bagian ini, kita akan belajar bahwa iman bukan hanya soal ketaatan luar, tapi kejujuran dalam hati. Pelayan akan tahu bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang memberi hukum, tetapi Bapa yang mendengar, yang membimbing, dan mengasihi. Sekarang kita melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah kita mendengar suara hati umat dalam kitab puisi dan hikmat, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari struktur perjanjian lama, yaitu kitab nabi-nabi. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah mengingatkan umatnya agar mereka setia kepada perjanjian. Tapi ketika kita membaca kitab ini, kita melihat bahwa mereka ternyata tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Jadi, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, di dalam kitab nabi-nabi kita tidak hanya mendengar umat berbicara kepada Allah, tapi Allah berseru kepada umatnya. Kitab nabi-nabi dari Yesaya hingga Maleaki bukan sekadar kumpulan nubuat, tapi seruan Allah kepada umat yang telah menyimpang dari perjanjian. Untuk memahami bagian ini, mari kita ikuti alurnya dalam 3 babak besar, yaitu peringatan atas pelanggaran, penghakiman dan kehancuran, dan janji pemulihan dan harapan mesianik. Yang pertama, peringatan atas pelanggaran. Kalau kita membaca kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, dan kitab Daniel, kita bisa melihat bahwa seruan dari Allah supaya mereka hidup setia dalam perjanjian telah dilupakan oleh umat. Kitab-kitab Nabi awal muncul di tengah krisis besar. Umat telah melupakan hukum Taurat. Mereka menyembah berhala dan saling menindas. Para nabi dipanggil untuk menyuarakan isi perjanjian Musa, bahwa berkat bergantung pada ketaatan dan pelanggaran akan membawa kutuk. Jadi kita bisa melihat bahwa para nabi bukan hanya pengkritik sosial, tapi penjaga perjanjian yang mengingatkan umat akan identitas dan panggilan mereka. Seperti seorang guru yang melihat muridnya mulai menyimpang, kemudian guru itu berkata, "Ingat siapa kau, ingat siapa orang tuamu, ingat apa tujuanmu datang ke sekolah." Begitulah suara para nabi, keras tapi penuh kasih. Bagian yang kedua, penghakiman dan kehancuran. Kita baca kitab Amos, Hosea, Mika, dan Zefanya. Kita bisa melihat nanti di sini ada konsekuensi dari ketidaksetiaan. Ketika peringatan tidak diindahkan, penghakiman pasti datang. Kitab-kitab ini mencatat bahwa kehancuran yang menimpa Israel dan Yehuda, bahwa pembuangan, keruntuhan kerajaan, dan hilangnya tanah adalah akibat dari ketidaksetiaan mereka. Tapi penghakiman bukan akhir. Bahkan dalam murkanya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan membuat perjanjian baru, bukan lagi tertulis di batu, tapi di hati umat. Seperti orang tua yang menghukum anaknya, orang tua bukan benci,
Dia menghukum bukan karena benci, tapi karena ingin anak itu kembali ke jalan yang benar. Bagian yang ketiga dari kitab Nabi-Nabi yaitu tentang janji pemulihan dan harapan mesianik. Kita bisa membacanya di dalam kitab Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kitab-kitab Nabi yang terakhir ini berbicara kepada umat yang telah kembali dari pembuangan, tapi mereka masih hidup dalam kekecewaan dan kebingungan. Mereka menegaskan bahwa janji Allah belum selesai. Maka mereka menerima janji tentang Mesias, Raja dari keturunan Daud, hamba yang menderita, penebus yang kudus yang menjadi pusat pengharapan. Para nabi ini tidak hanya menutup masa lalu, tapi mereka membuka jalan bagi penggenapan perjanjian dalam pribadi yang akan datang, yaitu Sang Mesias. Sama seperti seorang pelatih yang berkata kepada timnya yang menelan kekalahan, "Kita belum selesai, masih ada harapan, masih ada rencana." Begitulah nabi-nabi akhir berkata kepada umat. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kitab nabi-nabi memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan tanpa suara. Ketika hukum dilupakan dan sejarah gagal, Allah tetap berbicara melalui nabi-nabinya. Allah menegur, menghakimi, bahkan menjanjikan pemulihan. Bagi kita yang melayani, ini merupakan pelajaran penting. Kita bisa melihat bahwa seorang pelayan bukan hanya penyampai penghiburan, tapi seorang pelayan juga adalah penjaga suara Allah. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, menuntun umat kembali kepada relasi yang benar, dan membuka jalan bagi pengharapan yang kekal. Ini yang akan kita gumuli bersama dalam perjalanan kita, dalam proses kita hidup sebagai pelayan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah menelusuri seluruh struktur dari Perjanjian Lama, dari Taurat, dari kitab sejarah, puisi dan hikmat, hingga kitab nabi-nabi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa maknanya bagi kita yang melayani? Apakah Perjanjian Lama masih relevan untuk membentuk pelayanan kita di masa kini? Tentu jawabannya sangat relevan. Perjanjian Lama bukan hanya kumpulan teks kuno. Ia adalah rancangan, desain awal pembentukan umat Allah. Dan karena pelayanan kita adalah bagian dari rencana itu, maka Perjanjian Lama adalah peta pembentuk identitas kepelayanan kita. Maka kita bisa melihat dari kitab Taurat, kita diajarkan bahwa pelayanan dimulai dari relasi, bukan tugas. Allah tidak memulai dengan perintah, tapi dengan janji dan relasi. Ia memanggil Abraham, membebaskan Israel, lalu membentuk mereka sebagai umat yang hidup dalam relasi yang tertata. Jadi pelayan yang memahami Taurat akan tahu bahwa pelayanan bukan soal apa yang harus dilakukan, tetapi siapa aku di hadapan Allah. Identitas lebih dahulu, baru tugas. Identitas kita lebih dahulu, baru melayani. Yang kedua, pelayanan berakar dalam sejarah dan proses. Ini yang kita lihat dalam kitab sejarah. Di sini diperlihatkan bahwa umat Allah tidak dibentuk dalam sehari. Mereka jatuh, bangkit, gagal, bertobat, dan dipulihkan. Sebagai pelayan, bagi kita yang memahami sejarah ini, kita akan tahu bahwa pelayanan adalah proses panjang, bukan hasil instan. Sama seperti seorang gembala yang sabar menuntun domba-dombanya, bukan hanya ke padang hijau, tapi juga melalui lembah kelam. Yang ketiga yang bisa kita lihat sebagai seorang pelayan, pelayanan butuh kejujuran dan kedewasaan iman. Ini yang ditawarkan oleh kitab puisi dan hikmat. Di dalam kitab ini kita diajarkan bahwa relasi dengan Allah bukan hanya soal ritual,
tapi juga soal hati, soal batin. Pelayan yang memahami Mazmur, Amsal, dan Ayub akan tahu bahwa iman yang dewasa adalah iman yang jujur, iman yang berani bertanya, iman yang siap untuk menangis, tetapi iman yang tetap juga menyembah. Jadi, pelayanan bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal mendengar, soal meratap, dan soal membimbing umat dengan hikmat. Yang keempat, pelayanan itu adalah menjaga suara Allah di tengah dunia. Kitab Nabi-Nabi memperlihatkan bahwa Allah tidak diam ketika umat menyimpang. Ia berseru melalui para nabi, menegur, menghakimi, dan menjanjikan pemulihan. Pelayan yang memahami kitab Nabi-Nabi akan tahu bahwa tugasnya bukan hanya memberi penghiburan, tapi tugasnya juga adalah menjaga suara Allah. Tugas seorang pelayan adalah menjadi saksi kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer. Sama seperti seorang penjaga mercusuar di dalam malam yang berbadai, pelayan dipanggil untuk tetap menyalakan terang agar umat tidak kehilangan arah. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Perjanjian Lama bukan hanya latar belakang dari Injil. Perjanjian Lama adalah cetak biru dari pembentukan umat dan pelayan. Di dalamnya kita belajar bahwa Allah membentuk bukan hanya komunitas, tapi Allah juga membentuk karakter, kedewasaan, dan panggilan. Maka bagi kita yang melayani, Perjanjian Lama mengingatkan bahwa pelayanan bukan soal keahlian semata, tapi soal kesetiaan dalam relasi. Kita dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk hidup sebagai umat perjanjian, umat yang dibentuk oleh kasih, hukum, sejarah, hikmat, dan suara Allah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama dengan saya berjalan dalam sesi Perjanjian Lama ini. Semoga Perjanjian Lama tidak lagi terasa jauh, tapi menjadi sahabat rohani yang membentuk pelayanan kita hari demi hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan.